Kita tunggu yang lain ya. 3 menitan lagi. Pak, kita cuma bertiga, Pak. Yang udah hadir absen dulu di link ini. Saya share di chatting. Pagi, Pak. Kita cuma bertiga, Pak. Baik, kita mulai perkuliahan ini. Saya minta videonya dibuka. Ini yang hadir 3 orang ya, dari 5 jurusan TI. Maaf, Pak, kita cuma bertiga, Pak. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sesi ini dengan perkenalan dulu ya. Kenalkan, saya Muhammad Yusuf. Saya lahir di Bandung, Desember tahun 95. Saya bekerja di Diskominfo Kota Tangsel sebagai programmer web application. Saya sudah bekerja lebih dari 8 tahun. Jadi kalau teman-teman suka bikin web, bisa kita diskusi, belajar bareng. Selanjutnya saya SD, SMP, SMK-nya di Bandung Barat. Terus saya lulus S1 2018 di STIMI Raharja, kalau sekarang namanya Universitas Raharja. Terus tahun kemarin saya baru lulus di Universitas Amikom Yogyakarta. Ini kontak saya kalau mau di save buat kita kontak. Sebelum lanjut ke materi, saya mau kenalan dulu sama teman-teman nih. Mulai dari siapa dulu nih? Pak dari Ahmad Baharu. Yuk. Perkenalkan nama, terus tempat lahir di mana, sekarang di mana, kalau bekerjanya di mana. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baharu Nur. Saya sering dipanggil Aru. Saya bertempat tinggal di Tangerang. Saya lahir di Tangerang. Saya masih mahasiswa, Pak, belum bekerja. Ya. Selanjutnya Nana Firmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Nana. Tempat tinggal lahir di Jakarta. Asli Jakarta. Sekarang mahasiswa ITS. Oh ya. Selanjutnya dari Aldo Jelira. Baik, perkenalkan, nama saya Ronaldo Emmanuel Zegira, biasa dipanggil Aldo, lahir di Flores, sekarang mahasiswa. Oh, di Flores. Di sana jam berapa sekarang? Gimana, Pak? Kalau di sana sekarang jam berapa kalau di Flores? 9.22. Oh, beda sejam berarti ya. Iya. Ya, kasih. Terus Haba Kista. Halo. Oke. Oke, kita lanjut ke materi ya. Udah muncul belum? Share screen saya. Sudah, Pak. Di perkuliahan ini pembagian nilainya ada UAS 30%, terus UTS 25%, tugas ini termasuk teori sama praktiknya 30%, kemudian presensinya 16%. Ini pembagian nilai, teman-teman udah tahu di perkuliahan sebelumnya. Kalau mau nilai A berarti harus punya nilai 80 ke atas, B plus 75, dan selanjutnya. Oh, kita di sini ada teori sama praktek ya. Nanti kalau 1 jam pertama kita teori, kemudian 1 jam berikutnya praktek, nanti saya bikin
video. Nanti teman-teman bikin kelompok, satu kelompoknya 2 orang sampai 3 orang. Nanti hasil dari prakteknya bisa diupload ke e-learning. Kita mulai data warehouse dan business intelligence. Ada yang tahu apa itu data? Penjelasan data sebelum masuk ke pengertian secara teorinya. Suatu kumpulan informasi bukan Pak? Kumpulan informasi, ya. Ada yang lain yang bisa nambahkan? Nah, kumpulan informasi itu betul. Ada yang lebih masuknya itu yang harus terekam, tersimpan. Kalau informasi tidak terekam berarti bukan berbentuk data, hanya berbentuk informasi saja. Kalau berbentuk informasi yang direkam, itu disebut dengan data. Kalau warehouse, ada yang tahu apa artinya warehouse? Warehouse ada yang tahu? Gudang ya, artinya itu. Jadi kalau digabung ini, gudang data. Data warehouse itu adalah gudang data. Jadi kalau secara teorinya, data warehouse adalah repositori, koleksi atau kumpulan sumber daya yang bisa diakses untuk mendapatkan informasi dari sebuah data organisasi yang tersimpan secara elektronis. Nah, data warehouse didesain untuk memfasilitasi pelaporan dan analisis data menjadi bentuk informasi yang bernilai lebih. Secara sederhananya, data warehouse dapat disebut sebagai koleksi dari data yang sangat banyak dan kompleks. Jadi data warehouse kumpulan data-data atau database-database. Kemudian data warehouse berfokus pada penyimpanan data, di mana sumber data utama akan dibersihkan, ditransformasikan, lalu dikatalogkan, hingga bisa digunakan oleh manajer dan profesional lain. Mungkin agak bingung ya kalau dari penjelasan ini, kita nanti lebih jelasnya kalau lihat gambar. Nah, misalnya kita punya database sistem pembelian. Kemudian kita punya database sumber daya manusia, human resource. Kita punya database penjualan, inventory, dan lain-lainnya. Nah, ini kan banyak-banyak database, database. Nah, data warehouse ini mengumpulkan semua database, menggabungkannya, kemudian data ini akan dijadikan sebagai laporan manajemen eksekutif. Contohnya, misalnya manajemen eksekutif sama program, dia mau bikin sebuah event. Programnya ini penjualan yang produknya misalnya lagi agak turun. Dari mana datanya? Tentu dia dari sistem pembelian dan penjualan dan juga inventory atau stok di gudangnya. Nah, untuk biar dia nggak rugi karena menyimpan barang terlalu banyak, dia harus menggunakan sumber daya itu untuk membuat program. Kemudian staf administrasi, misalnya dia mau mengecek nih siapa karyawan yang cocok untuk naik jabatan. Dari mana datanya? Datanya dari sistem pembelian, misalnya dia gimana sih cara dia jualan atau cara dia tracking penjualannya banyak atau enggak sih per bulan. Kemudian dari absensi misalnya, dia bagus nggak tracking absensinya, dan lain-lainnya. Termasuk juga bisa digunakan sebagai informasi publik. Oke. Data warehouse adalah pemanfaatan menggunakan data mining, online analytical processing atau OLAP, dan decision support system. Namun metode untuk mendapatkan dan menganalisa data berupa proses ekstrak, transform, dan loading data
serta manajemen data dictionary masih termasuk pokok bahasa utama sebagai komponen sistem data warehouse. Kita masuk ke sejarah singkatnya. Jadi awal mula data warehouse ini berangkat dari tahun 1980-an, di mana peneliti IBM, Barry Devlin, dan Paul Murphy mengembangkan bisnis data warehouse. Jadi pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan model arsitektur untuk perubahan dari sistem operasional menuju sistem DSS. Ini kalau ini histori lengkapnya. Jadi kalau di runut ini, jadi tahun 1980 itu orang-orang bisnis biasanya mengambil keputusan itu menggunakan insting. Jadi misalnya insting mereka tuh, oh daerah ini bakal kekurangan atau bakal kebutuhan akan naik untuk produk tertentu. Nah biasanya pengambil keputusan itu dia menggunakan insting. Nah tahun-tahun selanjutnya ternyata persaingan semakin ketat. Nah mereka memanfaatkan sistem informasi yang menunjang pada sistem mendukung keputusan agar mereka dapat meraih keuntungan lebih banyak. Gitu. Oke. Kenapa sih membangun data warehouse? Data warehouse yang dikombinasikan dengan BI atau Business Intelligence dapat digunakan untuk mendapatkan informasi, satu, menentukan tren histori. Tren histori, bagaimana dia bisa melakukan tren histori? Yang pertama, karena dia sudah dapat database transaksi pada bulan-bulan sebelumnya. Sehingga dengan data-data sebelumnya dia bisa melakukan forecasting, peramalan bagaimana sih penjualan di bulan-bulan selanjutnya berdasarkan dengan data sebelumnya. Kemudian prediksi kesempatan masa datang yang tadi, kemudian mengukur performanya. Oke. Ini ada nilai data warehouse. Yang pertama ini adalah pelacakan dan tren indikator kinerja utama dan mengukur kinerja bisnis. Yang ketiga adalah melaporkan dan memahami hasil keuangan. Keempat, memahami pelanggan dan perilaku mereka. Nah, bagaimana data warehouse bisa memahami pelanggan dan perilaku mereka? Karena data warehouse sudah merekam bagaimana pelanggan ketika misalnya berbelanja di minimarket. Mereka suka misalnya membeli roti dengan selai strawberry, maka dia akan mensejajarkan atau mendekatkan produk selai dengan rotinya. Kemudian mengidentifikasi pelanggan bernilai tinggi. Nah, bernilai tinggi ini bisa jadi dua. Yang pertama, misalnya di satu minimarket, pembelian itu rata-rata pembelian ada di kisaran 100 sampai 200.000. Nah, ketika dicek menggunakan data warehouse, ternyata ada pembelian yang di atas 500.000. Bahkan 1 juta. Nah, di situ pengambil keputusan bisa melakukan tracking nih. Nah, kenapa ada penjualan dengan nilai di atas rata-rata? Oh, ternyata lingkungan dari penjualan ini ada di misalnya komplek elit gitu. Bisa juga pelanggan bernilai tinggi ini adalah pelanggan yang melakukan pembelian secara berulang dan tetap, misalnya setiap bulan, setiap tanggal 10, pelanggan ini berbelanja di minimarket dengan nilai tertentu. Itu juga bisa mengidentifikasikan pelanggan bernilai tinggi. Kemudian pemilihan atau pengembangan produk baru yang lebih baik. Ini didapat menggunakan data-data sebelumnya. Kemudian memahami produk mana yang harus dikurangi atau dihilangkan. Ini bisa digunakan berdasarkan data-data penjualan.
dan memahami pesaing bisnis. Nah, kita lihat piramida sistem informasi. Yang pertama ini adalah transaction atau processing system. Sini kalau kita beratkan seperti kasir di Indomart atau Alfamart. Ini adalah transaksionalnya, pembelian, penjualan, inventory barangnya. Di sini transaction. Kemudian dinaikkan menjadi middle manager, manajemen informasi sistem. Sini misalnya kepala gudang, dia bisa mengecek laporan penjualan, laporan pembelian, inventory. Nah, ketika dinaikkan lagi misalnya ini ke kepala cabang. Kepala cabangnya ini dia bisa melihat transaksi mulai dari bawah sampai dengan nomor 3 ini. Dia bisa menentukan tren penjualan. Dan yang terakhir semakin mengerucut, berarti ini adalah yang membawahi semua kepala cabang, eksekutif atau eksekutif information system, tentu dia bisa melakukan pengecekan di cabang mana saja yang bagus atau yang kurang bagus. Dan dia bisa menggunakan data tersebut untuk evaluasi setiap bulannya. Ada yang bertanyakan sampai sini? Kita lanjut. Lanjut, Pak. Nah, biar jelasnya kita tonton video ini dulu ya. Ini yang bikin apa sih yang bisa dilakukan sama data warehouse dan business intelligence. Jadi kalau data adalah makanan, data tersimpan di mana-mana. Kalau kita butuh data, kita harus mengoleksinya satu-satu. Misalnya ada yang biasa, ada yang susah. Nah, dengan data warehouse kita bisa menseleksi data-datanya. Kita bisa memprediksi kalau ada perubahan. Kalau ada situasi yang tidak bisa diprediksi, sang kehabisan stok,
Jadi rangkumannya, pemanfaatan data-data historis untuk suatu organisasi menjadi sangat penting untuk pengambilan data dari semua sistem operasional yang ada dan didesain khusus untuk kebutuhan pelaporan dan analisis. Untuk itulah data warehouse dibuat. Data warehouse merupakan suatu lingkungan yang terancang sebagaimana istilah the data warehouse is the heart of the architect environment and is the foundation of all system support system processing. Jadi data warehouse adalah jantungnya lingkungan, arsitektur lingkungan dari dan fondasi dari sistem penunjang keputusan, proses sistem penunjang keputusan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data warehouse merupakan sebuah database yang didesain khusus untuk pelaporan dan analisis masa mendatang yang akan digunakan untuk proses pendukung pengambil keputusan. Data di data warehouse diambil dari data di berbagai macam sistem operasional dengan terlebih dahulu diselaraskan sesuai kebutuhan. Nah, diselaraskan ini contohnya kita punya database dengan tabel pegawai. Ada misalnya aplikasi membuat jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ada juga misalnya seperti pria dan wanita. Itu kan meskipun artinya sama, di database mempunyai nilai yang berbeda. Nah, sebelum masuk ke data warehouse, terlebih dahulu kita diselaraskan agar datanya matching. Setelah data masuk ke data warehouse, maka data tidak dapat diupdate dan dihapus. Atau bahasa istilahnya non-volatile. Jadi bukan seperti data transaksi yang ada di kasir yang bisa berubah-ubah. Misalnya karena ada pengembalian barang atau lainnya. Sehingga di sini terdapat manfaat dari data warehouse sebagai penyimpanan data historis. Oke. Kita masuk ke karakteristik data warehouse. Maksudnya udah ngerti belum? Atau masih ada yang bingung tentang data warehouse? Coba saya mau nanya ke Ahmad Baharu. Jadi apa itu data warehouse? Data warehouse itu suatu gudang informasi yang tersimpan, lalu dia bisa mengubah, dia bisa mengecek histori yang sudah tersimpan. Ya. Satu lagi saya mau nanya ke Nana Irmanto. Jadi apa bedanya sistem informasi sama data warehouse? Halo? Ya Pak, Jadi apa bedanya sistem informasi sama data warehouse? data warehouse adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer. Kalau sistem informasi Ya, jadi sistem informasi itu dia masih di transaksional.
Jadi datanya bisa berubah-ubah. Ya, Pak. Ya. Ini bab yang terakhir kita pagi ini. Karakteristik data warehouse. Yang pertama ini adalah subject oriented. Data di dalam data warehouse didapat dari data yang ada di sistem operasional, tadi ya, sistem informasi. Dan pada sistem operasional tersebut, data diambil berdasarkan aplikasi kejadian-kejadian yang ada, tren historis maksudnya. Sedangkan pada data warehouse, data-data yang berdasarkan kejadian tersebut diubah menjadi data berdasarkan subjek yang terlibat pada kejadian tersebut. Contohnya, sebuah supermarket pada sistem operasionalnya mencatat transaksi penjualan yang ada di setiap kasir, pembelian barang, dan penggajian karyawan. Nah, maka di data warehouse mengelompokkan data hasil kejadian yang tersebut ke dalam berbagai subjek. Misalnya jadi barang, karyawan, pemasukan, penggajian, dan pemasokan. Di data-data detailnya tidak dimasukkan ke data warehouse, hanya summary-nya saja. Kemudian integrate data yang tersebar di banyak sistem operasional terkadang tidak beragam. Isinya beragam, baik itu penamaan field, nilai dari sebuah field, atau tipe data yang berbeda-beda untuk suatu hal yang sama. Ini yang tadi kita bahas. Contohnya, suatu sistem operasional mendefinisikan isi dari field jenis kelamin adalah pria atau wanita. Sedangkan pada sistem operasional lain, field tersebut diisi dengan laki-laki atau perempuan. Hal seperti itulah yang harus diselaraskan agar data di data warehouse seragam, sehingga proses aliran sistem dapat dilakukan, analisis dapat dilakukan. Dan yang ketiga ini adalah non-volatile. Tadi kita sudah bahas, dikarenakan data yang ada di data warehouse adalah data historis. Untuk kebutuhan masa mendatang, maka data yang ada tersebut bersifat non-volatile. Atau dengan kata lain, sekali data di-commit untuk masuk, maka data yang telah masuk tersebut tidak dapat di-update atau dihapus. Walaupun mahal dalam pembuatannya, namun untuk kebutuhan pelaporan dan analisis dapat lebih menghemat biaya dan waktu. Dikarenakan terlebih dahulu mengisi data ke data warehouse, ketidakkonsistenan yang ada dapat diketahui dan diatasi sehingga akan mempermudah pelaporan analisis. Data yang ada di dalam data warehouse dapat digunakan untuk sistem pendukung keputusan. Kemudian data yang ada di dalam data warehouse akan tetap ada, walaupun data di sistem operasional telah berubah atau dihapus. Jadi data transaksional dengan data yang dinaikkan ke data warehouse, dia tidak punya lagi relasi, di-cut datanya. Dan yang keempat ini adalah time variant. Setiap data yang masuk ke dalam data warehouse dicatat berbagai waktunya, mulai dari kapan data masuk, kapan sebuah transaksi terjadi, dan kapan terjadinya perubahan. Selain itu, terkadang untuk menjaga performa, tabel-tabel fisik yang ada di dalam data warehouse dapat dikelompokkan berdasarkan waktu sesuai kebutuhan analisis. Dengan adanya pencatatan dan pengelompokan waktu tersebut akan sangat membantu dalam kegiatan analisis data historis. Nah, di sini ada tugas buat teman-teman. Yang pertama ada di e-learning ya, merangkum. Itu sifatnya individu, batas waktunya 2 minggu. Silakan merangkum, nanti ada kategorinya apa aja yang harus dirangkum. Dan maksimal halaman 20. Kemudian itu individu ya, jangan sama temannya. Yang kedua, praktek.
Nanti saya sertakan videonya, praktiknya. Ini dikerjakan kelompok, satu kelompok 2 orang sampai 3 orang. Nah, hasil prakteknya, hasilnya kan nanti ada ekstensinya, diupload ke e-learning sebagai absensi dan tugas praktik. Saya ke absensi dulu. Ada yang tanyakan? Pak, saya ingin tanya dong, Pak. Untuk tugas merangkumnya itu tentang apa ya, Pak? Data warehouse kah? Data warehouse. Oke, coba saya buka ya. Di RTM 1.A, ini jadi silakan teman-teman merangkum tentang sistem informasi apa penjelasannya, data warehouse, masalah itu apa, kebutuhan itu apa. Ada 20 poin, silakan dirangkum. Maksimal halamannya 20, dibuat menggunakan kertas A4, spasi ini aturannya. Kemudian dalam setiap rangkumannya, misalnya informasi, masukkan contoh penerapannya dalam dunia bisnis. Ada 20 poin. Silakan bebas mau di searching di internet atau di buku. Sertakan sumbernya dari mana. Gitu. Jelas, Pak. Jelas, Ahmad Baru. Jelas, Pak. Yang lain ditanyakan? Ya, nanti sesi praktiknya, teman-teman silakan buka video ini. Buka sekilas. Sudah bikin video praktik. Jadi nanti teman-teman install software EDI. Sini ada nanti panduan installnya sampai dengan praktiknya. Hasil praktiknya silakan upload di RTM 1.B. Yang upload itu perwakilan apa semua kelompok, Pak? Dikerjakan kelompok, dengan hasil outputnya di upload per individu. Baik, Pak. Terima kasih. Lain ditanyakan lagi? Itu cukup. Dari saya cukup. Halo, Jalira. Cukup? Ada yang tanyakan? Jelas, Pak. Mas. Nana Irmanto, Ya, Pak. Haba Kista. Ini belum buka videonya. Oh, lagi sakit. Kalau jelas saya tutup pertemuan ini. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Saya cukupkan pertemuan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.